Halo teman-teman YouTube, selamat datang di AJR Channel. Di video kali ini kita akan membahas manga Boruto chapter 65 yang baru saja dirilis pada 20 Desember 2021. Chapter 65 ini berjudul Kekuatan Karma dengan gambar Naruto sebagai covernya. Di halaman pertama terlihat Boruto yang masih kesakitan memegang dadanya. Kut masih melihat ke arah Boruto sambil terheran. Kawaki berusaha memanggil Boruto dan berkata dalam pikirannya, "Sial, jangan bilang ini adalah efek samping dari obatnya." Tiba-tiba sesuatu yang aneh terjadi. Kawaki seperti membeku dan tiba-tiba Kut juga membeku terdiam. Dalam pikiran Boruto dia berkata, "Apa yang terjadi?" Ada asap-asap di sekitar Boruto dan dia melihat sesuatu di atas dahan pohon. Seperti ada yang duduk di atas dahan pohon. Boruto tampak kaget dan ternyata sosok itu adalah Otsutsuki Momoshiki. Yap, ternyata prediksi yang kita bahas bulan lalu benar lagi nih teman-teman. Terjadi percakapan antara Boruto dan Momoshiki di dalam pikiran Boruto. Tetapi seperti terproyeksi ke dunia nyata. Setelah turun dari pohon, Momoshiki berkata pada Boruto, "Bahkan jika kau menghentikan ekstraksi karma dengan beberapa obat murahan, itu hanya akan menahan sementara." Boruto melihat ke arah Momoshiki dan berkata, "Momoshiki." Momoshiki menjawab, "Ketemu lagi anak bodoh." Boruto kemudian merasakan sakit yang sangat hebat dan di dalam pikirannya dia berkata, "Ini berbahaya, aku tidak bisa bergerak." Kawaki, Kut, bahkan Eda dan Daemon pun terdiam membeku. Sepertinya waktu sedang berhenti. Boruto kembali berkata dalam pikirannya, "Dan ini bukan karena aku menggunakan semua kekuatan dan cakraku. Rasanya seperti waktu sedang terhenti. Ini sudah pernah terjadi sebelumnya." Boruto kembali teringat ke masa lalu saat ia berhasil mengalahkan Momoshiki. Dan Boruto berkata dalam pikirannya, "Hari itu setelah kami mengalahkan Momoshiki, saat itu sepertinya dia menanamkan karma padaku." Momoshiki melihat ke arah Kut dan berkata, "Ampas kara yang tidak berharga. Dia satu-satunya yang memiliki bibit pohon dewa, ekor 10. Ia bukan sungguh kesempatan yang sempurna untuk membunuhnya. Geserlah bocah." Boruto langsung melompat ke arah Kut. Dari belakang tampak Kawaki yang berteriak memanggil Boruto. Kut kaget karena Boruto tiba-tiba muncul di depannya. Dalam pikiran Kut, dia berkata, "Momoshiki." Momoshiki akhirnya bangkit lagi dari tubuh Boruto dengan tanduk dan mata kiri Boruto yang sudah mulai tertutup. Borushiki kemudian mengeluarkan Rasengan yang sangat besar ke arah Kut dari jarak dekat. Tetapi Kut berhasil menghindar dengan bekas cakar di bawahnya dan muncul di belakang Borushiki. Kut berkata, "Kekuatan penghancur yang konyol sangat berbeda dari kekuatan karma Boruto. Jadi inilah kekuatan Otsutsuki yang sebenarnya. Tidak heran Boro tidak punya kesempatan." Lalu Borushiki menjawab, "Hal yang sama akan terjadi padamu. Kau akan segera mengerti." Shin kembali ke Konoha di kantor Hokage. Di sana ada Amado, Sai, dan Sumire yang sedang berdiskusi. Amado berkata pada Sai, "Kawaki sudah bertemu Kut. Bagaimana kau tahu?" Sai berkata, "Mereka telah mengkonfirmasi cakra yang tidak dikenal bersama dengan Boruto. Tanda yang menunjukkan bahwa mereka sedang bertarung." Amado berkata, "Siapa lagi yang bisa? Dia seharusnya tidak memiliki kemampuan penginderaan. Itu terlalu cepat. Bagaimana bisa dia menemukan Kawaki?" Sumire kemudian berkata, "Mungkin ada seseorang yang bekerja sama dengannya seperti Outer." Amado kembali berkata, "Aku tidak akan mengabaikan kemungkinan, tapi sejauh yang ku tahu tidak ada Outer yang memiliki skill seperti itu." Sai kemudian berkata, "Bagaimanapun kita harus menganggap kemunculan Kut sebagai hal yang baik, mengingat kesulitan yang kita coba untuk menemukannya. Hokage ketujuh sudah ke sana, selama kita bisa menyingkirkan Kut, keberadaan sekutu apapun tidak masalah." Amado yang terus-menerus merokok sampai membuat seisi ruangan ngebul berkata dalam pikirannya, "Ayolah Kawaki, kita sudah sejauh ini, jangan kau kotori sekarang." Nah, apa-apa nih Amado? Sepertinya teori ataupun prediksi yang pernah kita bahas sebelumnya mulai terkuak pelan-pelan nih guys. Kalau kalian mau lihat videonya, klik di sini ya. Amado kayaknya mulai kelihatan nih akal bulusnya. Dan Sumire masih menatap heran dengan gerak-gerik Amado. Shin kembali ke hutan tempat Borushiki bertarung. Borushiki mengeluarkan Rasengan yang sangat besar ke arah Kut secara bertubi-tubi. Gelombang besar pun terjadi.
Kut terus menghindari serangan-serangan Borushiki. Eida yang memantau dari kejauhan berkata pada Kut, "Kut, kau mungkin bisa mundur. Tidak ada cara kau bisa bertahan melawan musuh yang sangat kuat." Kawaki melihat keheranan ke arah Borushiki. Tiba-tiba Kut muncul di belakang Kawaki dan membekapnya. Borushiki tampak kaget dengan pergerakan Kut. Borushiki kembali bersiap mengeluarkan Rasengan ke arah Kut dan Kawaki. Kut berkata, "Bukankah kau ingin buah cakra juga Momoshiki? Kemudian kau akan membutuhkannya sebagai tumbal Otsutsuki untuk diberikan ke ekor 10. Mungkin kau ingin mundur. Aku membawanya bersamaku untuk urusan pribadi. Ini cukup singkat, tapi sebuah kehormatan bertemu denganmu Otsutsuki Momoshiki." Borushiki masih menatap Kut dengan mata byakugannya. Sebelum lanjut lagi ke videonya, buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa diklik tombol merahnya supaya channel ini makin berkembang. Dan ingat, subscribe itu gratis loh. Terima kasih. Kut mulai membawa Kawaki masuk ke dalam bekas cakar. Borushiki mengubah tangannya dari terbuka menjadi bentuk pistol dan ukuran Rasengan menjadi lebih kecil. Kemudian Borushiki berkata, "Rasendan." Kata "dan" di sini maksudnya adalah peluru ya guys. Rasengan kecil itu kemudian terbang menuju Kut dan menghilang, lalu mengenai bahu kanan Kut hingga tembus ke belakang. Kut kesakitan dan berkata, "Apa?" Kawaki tampak heran dan Eida juga ikut syok dan berteriak memanggil Kut. Borushiki mendekat dan menendang Kut hingga terpental. Borushiki berkata, "Karma yang jelek, kau bahkan tidak bisa menyerap jutsu bukan?" Eida terlihat kaget dan berkata, "Kut, bisa kau dengar aku?" Borushiki menarik Kawaki dengan kasar. Kawaki berkata, "Sial, lepaskan aku." Borushiki menjawab, "Hei, itu bukan cara untuk berbicara ke orang yang sudah menyelamatkanmu. Bersikap baiklah atau aku akan mematahkan semua anggota tubuhmu dan menutup mulutmu." Kawaki mengeluarkan tangan perubahannya dan ingin menyerang Borushiki sambil berkata, "Bajingan." Borushiki menendang wajah Kawaki dengan kaki kanannya. Kawaki terjatuh dan tangan kanan Kawaki diinjak oleh Borushiki. Kawaki terlihat kesakitan dan Borushiki berkata, "Pemberontak, baiklah kalau itu maumu." Borushiki menginjak tangan kanan Kawaki sampai berbunyi kletek-kletek guys. Tiba-tiba Borushiki tidak bisa bergerak dan tampak heran kenapa tubuhnya tidak bisa bergerak. Ternyata dia terkena jurus Kagemane milik Shikamaru. Kawaki pun diselamatkan oleh Naruto dan menjauhi Borushiki. Borushiki kaget karena kehadiran Hokage di sana. Kawaki tampak heran dengan kehadiran Naruto dan berkata, "Hokage ketujuh." Shikamaru kemudian berkata, "Apakah Boruto mengamuk lagi?" Borushiki kemudian menyerap jutsu Kagemane milik Shikamaru dan Shikamaru kaget sambil berkata, "Sial, dia menyerapnya." Kemudian Eida berkata, "Dan sekarang benar-benar kacau. Apa yang akan kau lakukan? Kupikir kau harus berhenti." Kut kemudian berkata, "Asistennya Nara Shikamaru di sini juga. Menarik." Naruto kemudian berkata pada Kawaki, "Kau baik-baik saja Kawaki. Apa yang terjadi pada Boruto? Apakah si bajingan Momoshiki mengambil alih tubuhnya lagi?" Kawaki terlihat sangat emosi dan berkata sambil teriak kesal ke Naruto, "Aku tidak baik-baik saja. Mengapa kau datang?" Shikamaru dan Naruto kaget. Kawaki kembali berkata, "Larilah cepat atau kau akan terbunuh." Naruto kemudian menjawab, "Kuhargai perhatianmu, tapi aku Hokage. Aku tidak akan lari dari musuh yang mengancam desaku." Kawaki menjawab, "Tidak Hokage ketujuh." Tiba-tiba muncul seseorang di belakang Shikamaru. Ternyata dia adalah Kut. Kut menyandra Shikamaru dan mengarahkan cakarannya ke leher Shikamaru. Kawaki dan Naruto kaget dan berteriak memanggil Shikamaru. Kut berkata, "Jangan bergerak Hokage, sekarang dengarkan. Bergerak selangkah saja aku akan menggorok lehernya dan membunuhnya." Naruto berkata, "Dasar bajingan." Shikamaru berkata, "Sial, memalukan. Dengarkan aku Naruto, jangan hiraukan dia. Kalahkan saja dia tanpa memperdulikanku. Aku tahu resikonya dan tidak ada cara lain." Kut berkata, "Diamlah, kau mau aku langsung membunuhmu?" Shikamaru berkata, "Tentu tidak masalah, ayo lakukan." Borushiki kemudian berkata, "Memukau sekali. Kupikir aku akan menolongmu Kut. Membunuh Hokage dia juga menggangguku." Dan Kut pun menjawab, Silahkan." Shikamaru kemudian berteriak, "Sialan, lakukan Naruto, lawan mereka, itu satu-satunya pilihan." Kawaki kemudian mendekati Borushiki dan mengeluarkan tangan perubahannya. Naruto berteriak memanggil Kawaki,
Wajah Kawaki kemudian ditendang oleh Borusiki hingga terpental. Kut kembali berkata, "Jangan bergerak Hokage, kau mau dia mati?" Kawaki terlihat lemas dan tidak bergerak. Naruto tampak kebingungan dan berkata dalam hatinya, "Sialan, apa yang harus kulakukan?" Borusiki berkata, "Skakmat Hokage, mundur saja, tidak peduli seberapa kuat seseorang itu, akhirnya seringkali tiba-tiba menyedihkan." Naruto menyilangkan kedua tangannya seperti bersiap untuk melakukan pertahanan. Borusiki bersiap mengeluarkan Rasengan ke arah Naruto dan berkata, "Rasengan raksasa." Rasengan yang keluar jauh lebih besar dari sebelumnya, semakin lama semakin membesar. Tiba-tiba Rasengan itu sepertinya mulai mengecil lagi, seperti dihisap oleh sesuatu. Borusiki tampak kaget dan berkata dalam hatinya, "Ini sepertinya diserap." Tiba-tiba dari balik kepulan Rasengan raksasa tadi muncul sesosok tangan yang juga memiliki pola karma. Eda, Kut, dan Naruto terheran dengan penampakan ini, yang ternyata orang itu adalah Kawaki yang bangkit menyerap Rasengan Borusiki dengan pola karma yang baru. Kawaki teringat dengan perkataan Amado di labnya, "Ketidakberdayaan itulah yang mengganggumu atau kesedihan karena kehilangan karma. Jadi ambillah, khususnya sejak Isiki sudah pergi, kekuatan baru dalam bentuk karma yang murni sebuah senjata." Terlihat pola karma Kawaki yang berbeda dan akhirnya memiliki tanduk. Kalau dilihat sepertinya ini adalah step lanjutan dari karma yang sama seperti Borusiki. Demikianlah chapter ini berakhir. Wah, kira-kira apa yang bakal terjadi sama Borusiki dan Kawaki ya? Kita akan bahas di video prediksi chapter 66 ya guys. Mimin kebetulan udah dapat bocoran dengan apa yang akan terjadi sama Boruto di chapter 66.